Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya GB Deborah Damanik. Saya siswa dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 1 Purba. Di sini saya akan membahas materi sistem koloid pada bagian sistem dispersi. Sistem dispersi. Kita mulai dari pengertian. Sistem dispersi adalah campuran suatu zat dengan zat lain dan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke zat lain. Contohnya, jika tepung kanci dimasukkan ke dalam air panas, akan membentuk suatu sistem dispersi dengan air sebagai medium pendispersi dan tepung kanci disebut sebagai fase terdispersi. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, suspensi. Kedua, larutan. 3, koloid. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Contoh suspensi, endapan hasil reaksi atau pasir yang dicampur dengan air. 2. Larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikelnya relatif kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi dan pendispersinya. 3. Koloid. Koloid merupakan campuran homogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Contohnya susu dan santan. Kita lanjut karakteristik atau sifat-sifat suspensi. Ada 4. Yang pertama adalah merupakan campuran yang heterogen atau dua fasa. 2. Partikel-partikel yang terdispersi dapat diamati langsung dengan mata. 3. Merupakan sistem dispersi yang tidak stabil. 4. Untuk memisahkan suspensi dapat dilakukan filtrasi atau penyaringan. Kita lanjut dengan karakteristik larutan. Ada 3. Yang pertama, merupakan campuran homogen atau satu fasa. 2. Tidak dapat disaring. 3. Saat didiamkan tidak dapat memisah atau mengendap. Kemudian, karakteristik koloid. Karakteristik koloid ada 3. Yang pertama, merupakan campuran homogen secara makroskopis. 2. Tidak dapat disaring, kecuali dengan penyaring ultra. 3. Tidak dapat memisah dan sukar mengendap. Kita lanjut dengan perbedaan sistem dispersi pada suspensi, koloid, dan larutan. Perbedaan yang pertama yaitu ukuran partikel. Pada suspensi, ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Pada koloid 1 sampai 100 nanometer. Dan pada larutan lebih kecil dari 1 nanometer. Perbedaan yang kedua itu penampilan fisik. Pada suspensi, keruh. Partikel terdispersi dapat diamati langsung dengan mata. Pada koloid, keruh juga. Partikel terdispersinya hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Kalau pada larutan, jernih. Partikel terdispersinya tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Baik, perbedaan selanjutnya yaitu kestabilan. Kestabilan jika didiamkan. Kalau pada suspensi, mudah terpisah atau mengendap. Dan pada koloid, sukar terpisah atau relatif stabil. Dan pada larutan itu
tidak bisa dipisah. Tidak terpisah. Atau stabil. Perbedaan selanjutnya itu cara pemisahan. Pada suspensi dapat disaring atau filtrasi. Pada koloid itu tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Berarti tidak dapat disaring. Pada larutan juga tidak dapat disaring. Perbedaan selanjutnya adalah jumlah fasa. Pada suspensi, jumlah fasanya yaitu 2 fasa. Atau yang disebut dengan heterogen. Pada koloid 2 fasa juga atau heterogen. Pada larutan itu jumlah fasanya 1 fasa. Atau yang disebut dengan homogen. Kita lanjut. Berdasarkan fasenya, jenis koloid dibagi menjadi 8 golongan. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis koloid. Kalau kita bicara tentang larutan, pasti ada namanya zat terlarut dan zat pelarut. Dan di sistem koloid juga sama. Ada namanya fase terdispersi, medium pendispersi, dan jenis koloid. Supaya lebih mudah menghafal atau mudah diingat, kita urutkan saja. Ini padat, padat, padat. Di bawah padat kita buat cair, cair, cair. Setelah cair, gas, gas. Terus di medium pendispersinya kita acak. Sini jadi gas, lalu cair, padat, sini lagi gas, sini cair, padat, karena dalam gas tidak ada, kita loncati. Di sini jadi cair, terus padat. Untuk cara gampangnya, kita cuma menghafal yang saya garis ini. Padat, kata padat. Terus di medium pendispersinya itu cair, terus di fase terdispersinya di sini cair, sini juga cair. Di sini. Yang saya garis ini dah yang kita hafal, yang lainnya gak usah dihafal. Jadi sini padat, cair, gas, di sini cair, cair, cair. Terus untuk menentukan jenis koloidnya, kalau fase terdispersinya padat, maka di sini sol. Kalau fase terdispersinya cair, maka emulsi.
Kalau fase terdispersinya gas, maka buih. Kita ulang, kalau padat, maka jenis koloidnya sol. Kalau cair, maka jenis koloidnya emulsi. Kalau gas, maka jenis koloidnya buih. Jadi di sini kan padat dalam padat, maka kita tulis di sini padat. Karena di depannya padat, maka kita buat sol. Jadi sol padat. Di sini juga ada cair dalam padat. Di sini kita tulis padat. Dan karena di depannya cair, maka kita tulis emulsi. Di sini juga kita tulis padat. Karena di depannya gas, kita tulis buih. Jadi buih padat. Dan gimana kalau padat dalam gas, yang mediumnya gas? Kalau medium pendispersinya gas, kita tulis aerosol. Karena di depannya padat, kita tulis padat. Di sini juga kita tulis aerosol. Karena di depannya cair, maka kita tulis cair. Nah, begitulah cara mudahnya. Kita buat contoh. Contohnya kita buat asap. Asap itu kan padat dalam gas. Karena medium pendispersinya gas, maka jenis koloidnya aerosol. Padat. Kita buat contohnya lagi, mentega. Mentega itu adalah cair dalam padat. Karena dia itu cair, fase terdispersinya dia tulis emulsi. Karena medium pendispersinya padat, dia tulis padat. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai materi sistem dispersi. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Dan untuk materi sifat-sifat koloid akan dibahas teman kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih.